Selamat siang Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Saya Hotman Edward Panggabean, calon guru penggerak angkatan kedua Lampung Tengah dari SMA Sugar Group. Guru penggerak Indonesia Maju. Guru bergerak Indonesia Maju. Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang praktik coaching dengan rekan sejawat saya dalam modul 2.3 demonstrasi kontekstual, di mana saya dengan rekan kerja saya mempraktekkan coaching, saya sebagai coach Hotman Edward Panggabean dan Ibu Risa sebagai coachingnya. Nanti di sini akan diperlihatkan bagaimana saya mempraktekkan model Tirta di dalam praktek coaching yang kami lakukan, sehingga coach pada akhirnya nanti dapat mengambil suatu kesimpulan ataupun penyelesaian dari masalah yang kami obroli dengan menggali potensi daripada coach Ibu Risa sebagai rekan kerja saya. Mari kita saksikan. Halo Pak Hot. Gimana Bu? Lagi santai aja Bu, kenapa Bu? Iya, aku mau ngobrol sedikit, bisa nggak nih kira-kira? Boleh Bu, ada apa Bu? Gini nih, kan kemarin tuh aku ada materi tentang cause and effect. Terus kayaknya mereka tuh kurang antusias deh Pak sama materi itu. Gimana ya, atau medianya, atau gimana gitu. Oh gitu, jadi masalah dalam pembelajaran ya Bu ya, ketika Ibu mengajar, kayaknya tidak ini ya, tidak enak melihat siswanya kok nggak antusias gitu ya Bu ya. Oh gitu, nah kira-kira Ibu ketika kita nanti ngobrol panjang lebar nih, nah yang Ibu inginkan dari hasil obrolan kita ini apa kira-kira Ibu? Ya ini dong Pak, meningkatkan antusiasnya si siswa dong. Oh, untuk meningkatkan antusias siswa ya, bagaimana gitu. Saya paham, nanti Ibu inginnya supaya anak-anak bisa antusias dalam pembelajaran Ibu ya. Nah, Ibu kira-kira kendala apa sih Bu yang Ibu inginkan gitu, miliki ketika ngajar gitu, kira-kira apa kendalanya? Kendalanya sih mungkin di sources medianya ya Pak ya. Misalkan kita mau nampilkan video yang secara langsung, sedangkan di sini kan kita punya fasilitasnya kayak LED-nya ada semua, tapi kan sinyal yang mungkin jadi kita sinyalnya ya kurang gitu. Gimana tuh Pak? Nah, kira-kira Ibu pernah ini nggak memikirkan cara lain gitu, kalau ada sinyal seperti itu, kendalanya apa ya yang bisa dilakukan sehingga nanti tetap interaktif gitu? Gimana kalau kita pakai picture series ya Pak ya? Kayak aku pernah lihat deh di picture series gitu. Jadi kita buat gambar beruntun si siswa untuk membuat conversation about cause and effect. Itu ada gambar beruntun. Jadi anak-anak nanti misalnya dia melihat gambar yang ini, terus nanti membayangkan membuat suatu conversation gitu ya. Wah, itu bagus itu Bu, itu bisa diterapkan tuh Bu, nanti anak-anak pasti antusias. Selain cara itu, kira-kira cara apa lagi Bu yang Ibu bayangkan bisa dilakukan gitu? Oke, mungkin itu kan sebelumnya untuk get the attention-nya dulu, mungkin kita sampein video yang udah di-download sebelumnya. Nah, terus tentang misalkan kenapa di India kasusnya COVID meningkat, kan itu terkini tuh informasinya tuh. Jadi mereka juga update dan tahu apa yang terjadi di luar sana gitu. Terus kita tampilin videonya, kita suruh mereka analyze kenapa sih kira-kira pendapat mereka kok bisa nih kejadian ini terjadi di sana gitu.
Terus habis itu kita kasih picture seriesnya, mereka suruh buat conversation. Oke, terus habis itu setelah buat conversation, mereka praktik dengan temennya, work in pair. Terus buat video dapat upload di YouTube gitu, gimana tuh Pak? Wah itu bagus tuh Bu, pasti anak-anaknya itu antusias itu. Tadi yang pertama tadi kan kasih videonya video terkini, pasti kan anak-anak juga paham lah dengan kondisi ini dan mungkin banyak pertanyaan juga kan, kenapa kok kopinya udah bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Kemudian juga nanti dari gambar-gambar picture seriesnya itu mereka juga akan ini tertarik, mungkin ada anak-anaknya yang memang visual banget gitu ya, jadi anak-anak yang visual itu akan dapat gitu. Jadi kalau yang audiovisual juga yang dua-duanya seperti itu kan, yang auditori juga akan dapat itu Bu. Selain yang dua ini Bu, kira-kira ada lagi nggak kira-kira yang mungkin Ibu pernah belajar dari teman-teman Ibu atau dari siapa gitu yang punya kelas yang itu apa interaktif gitu selain itu? Mungkin kayaknya saya tuh pernah lihat deh Pak di kelasnya Bu Yoke. Gimana di kelasnya Bu Yoke Bu? Itu untuk get students enthusiasm-nya yang pertama tuh mereka buat pantun tuh. Berpantun, bagus Jadi tuh untuk Bu. ice breaking-nya mereka main pantun di situ. Terus baru deh masuk ke materi. Itu boleh juga sih. Oke. Jadi berarti udah ada 3 alternatif loh Bu tadi, dari video yang terkini, feature seriesnya, kemudian dengan pantun kayak ice breaking itu pasti itu Bu. Kira-kira selain itu masih ada nggak kira-kira Bu yang bisa kita ini kan lakukan sehingga nanti anak-anaknya gitu? Mungkin untuk materi itu dulu deh ya Pak. Mungkin ini cukup ya Bu ya kira-kira ya. Nah sekarang kira-kira apa yang Ibu harapkan dari anak-anaknya setelah menunjukkan yang 3 ini gitu? Yang saya harapkan sih dari yang di 3 alternatif tadi itu mereka bisa meningkatkan skill mereka dalam listening, speaking, writing, reading. Kan yang pertama tuh kita nonton video dulu, berarti mereka dapat nilai listening. Terus habis itu kita tanya pendapat dia tentang video yang terkini tadi tentang COVID, berarti kita bisa dapat nilai speaking mereka. Terus readingnya mungkin nanti kita bakal kasih artikel mungkin ya Pak, tambah artikel lagi ya. Tambah artikel lagi gitu. Terus dari baca artikel ini mereka dapat readingnya, dapat get informationnya. Terus writingnya mereka harus menuliskan apa cause and effect dari artikel tadi, kenapa sih mereka bisa begitu dapat kasus seperti itu. Terus efeknya apa mereka tuliskan, dan bagaimana solusinya juga menurut mereka untuk mengurangi masalah yang dibahas di artikel dan video tadi. Seperti itu. Jadi nilai writing yang aku harapkan mereka dapat meningkatkan antusiasnya dengan menggunakan media-media yang tadi kita pakai. Terus dapat meningkatkan juga 4 skill dalam bahasa Inggris tadi. Itu bagus banget loh Bu. Nah kira-kira Ibu dengan melakukan hal-hal ini yang interaktif itu, kira-kira menurut Ibu kendalanya apa sih nanti Bu dengan melakukan itu gitu? Kendala yang mungkin ditemuin ya, mungkin kan kalau kita kasih nih video tentang COVID, kan kita nonton video itu dalam bahasa Inggris. Mungkin kan anak nggak secepat itu menangkap makna dari video itu. Mungkin kita harus sedikit-sedikit pause videonya, terus kita bantu mereka dengan mentranslate-nya gitu, atau mensimple words-nya untuk supaya mereka tetap dapat inti dari video itu gitu sih. Nah kalau misalnya kita buat ya Bu ya dari skala 1 sampai 10, nah dengan melakukan tadi aktivitas yang tadi Ibu sebutkan itu, kira-kira keberhasilan Ibu di angka berapa? Di angka
Delapan. Oh, 8 ya. Wah, itu udah bagus banget loh Bu, itu nanti bisa dilakukan gitu. Nanti ya saya yakin karena Ibu udah yakin dengan menerapkan apa tadi kegiatan pembelajaran itu tadi, anak pasti lebih interaktif. Nah, kira-kira Ibu kapan nih mau menerapkannya, mencobanya? Tadi yang kita sebutin tadi itu yang videonya, feature seriesnya, nanti ada dikasih bentuk artikel, kemudian tadi ice breakingnya juga. Seperti itu kapan mau dikerjakan? Oh, mungkin pas dikerjakan kalau pas mungkin masuk Melakukan offline, pas kita pertemuan offline. Kalau misalkan online-nya diperpanjang, mungkin saat online kita Jimit sembari nonton videonya bareng-bareng. Setelah nonton baru deh kita tanya-tanya, mungkin kalau next week atau next week sesuai lihat kondisi dulu. Kalau misalnya di online nggak bisa Bu ya diterapkan? Kira-kira? Bisa Oh, kalau bisa. online. Jadi online tetap bisa dong. Oh, bisa. Berarti disegerakan dong berarti ya Bu ya, dilakukan gitu. Kapan kira-kira nanti pertemuan berikutnya gitu langsung dipraktekin? Iya bisa, pertemuan berikutnya dipraktekin. Nah, kira-kira Ibu untuk mensukseskan tadi itu loh, yang tadi kan ada nonton video, kemudian tadi feature seriesnya, baru artikel-artikelnya, kemudian ice breaking tadi yang seperti yang Bu Yoke itu ya. Ini kira-kira Ibu minta bantuan siapa sih untuk mensukseskan itu? Ibu butuh orang lain nggak untuk mensukseskan pembelajaran Ibu nanti gitu? Mungkin kalau misalkan per kelas aku sendiri mungkin mampu untuk jika per kelas based on class, tapi kalau misalkan based on grade kayak kita punya sekarang online learning, mungkin aku butuh satu pendamping untuk melihat sejauh mana ngawasin si siswanya, untuk biar siswanya ini pemahamannya nggak begitu jauh, jadi masih lurus aja gitu sama dengan yang konteksnya gitu. Jadi Ibu butuh pendamping, kira-kira siapa itu Bu pendamping yang Ibu ingin minta tolong gitu supaya pembelajaran Ibu itu nanti berlanjut atau lancar seperti itu? Mungkin pakai pas yang bisa atau Bu Yoke. Nanti itu bisa bagus loh Bu, nanti sehingga nanti kan Ibu bisa berdiskusi dengan Pak Kepas, kemudian dengan Bu Yoke gitu, nanti untuk menyelesaikan permasalahan daripada Ibu gitu. Jadi kan tanpa pokoknya tadi yang Ibu-ibu sebutkan itu sangat bagus sekali untuk dipraktekkan Ibu. Ibu bisa mengulang kembali nggak Bu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nanti di kelas berikutnya ini yang akan dipraktekkan tadi aktivitasnya sehingga anak-anak antusias banget untuk belajar? Oke. Yang pertama tuh kita lakuin ice breaking dulu. Jadi kita minta students untuk buat pantun. Terus habis itu untuk masuk ke materinya kita kasih lihat mereka video tentang COVID. Terus habis itu kita minta mereka untuk kita nonton nih, terus kita minta mereka untuk kasih pendapat mereka kira-kira kenapa permasalahan ini bisa terjadi dan efeknya apa. Setelah itu kita kasih mereka artikel. Nah, dari artikel itu kita minta mereka untuk analyze cause and effect-nya dari artikel itu. Setelah artikel itu kita kasih mereka picture series, gambar yang berseries. Nah, dari gambar yang berseries itu kita minta mereka untuk membuat teks tentang cause and effect. Jadi mereka biar nggak kemana-mana, imajinasinya tuh jadi tetap stay on tracknya gitu. Kita kasih picture series tadi gitu. Mungkin aku berharapnya sih dengan penggunaan media yang bermacam-macam. Tadi kan kita punya video, terus kita punya artikel, kita punya
teacher series. Nah, aku berharap dengan itu mereka bisa lebih antusias lagi dalam pelajaran ini. Nah, Ibu selama ini ketika di kelas itu kira-kira ada murid di antara murid itu ada yang antusias nggak kira-kira? Ada yang antusias pasti ada, cuman mungkin untuk apa ya, mereka antusias tuh nggak selalu full dalam pelajaran, mereka antusias dari awal sampai akhir. Nah, untuk mempertahankan keantusiasan mereka itu mungkin dengan penggunaan media yang bermacam sehingga mereka tetap antusias. Nah, kira-kira ada nggak misalnya kegiatan atau hal lain yang ingin Ibu libatkan dengan orang-orang yang antusias itu sehingga nanti anak-anak yang lain itu bisa terbantu untuk jadi antusias seperti mereka gitu? Oh, mungkin mereka yang lebih antusias ini kita mereka untuk work in pair atau work in teaching gitu ya. Teaching gitu. Jadi mereka yang lebih antusias bisa membantu teman yang lain untuk lebih antusias lagi gitu. Itu hal yang bagus banget itu. Dia melibatkan siswa yang udah antusias seperti itu kan. Nah, di kelas itu yang antusias berapa persen kira-kira? Kira-kira yang antusias itu sekitar ya 60, 70. Yang antusias. Yang tidak antusias itu sedikit berarti itu. Ya sedikit, cuman kan untuk maintenance ya. Untuk variasi kegiatan. Variasinya lebih kegiatannya, jadi mereka banyak bermacam dan banyak macamnya. Jadi mereka dari awal sampai akhir itu mereka nggak berasa gitu belajarnya. Jadi mereka lebih antusias, lebih semangat. Gitu ya. Nah, setelah misalnya Ibu mempraktekkan ini, kira-kira Ibu dengan keyakinan tadi sampai 80% ya. Nanti untuk 20% kira-kira dia nanti full 100%-nya gitu. Untuk membuat supaya kelas kita itu yang sukses 100% gitu. Mungkin 100%-nya kita biar mereka antusiasnya sampai 100%, mungkin kita kasih. Nah, tadi kan itu mereka individual tuh. Nah, mungkin untuk biar 100%-nya lagi kita ya work in group tadi aja. Grup itu ya. Sehingga mereka malah lebih memahami banget ya. Itu bagus sekali Bu, itu boleh dipraktekkan gitu Bu. Nah, berarti nanti ke depan berarti Ibu sudah ini ya, sudah memulai walaupun misalnya online atau offline kan itu bisa dipergunakan. Nah, saya yakin dengan aktivitas tadi nonton video terkini, kemudian tadi ada pantun itu sangat bagus sekali gitu kan. Terus kemudian artikel-artikel itu pasti anak-anak akan antusias dan Ibu akan lega melihat hasilnya. Nah, sekarang kira-kira Ibu, perasaan Ibu ketika awal tadi ngobrol sama saya dengan sekarang itu seperti gimana Bu? Tadi tuh kayak pertama kali ngobrol tuh kayak aku punya ada sedikit gimana ya rasanya, sedikit beban karena mereka belum seluruhnya antusias gitu selama jam pelajaran. Tapi setelah ngobrol ini saya dapat ide, dapat suggestion dari Bapak. Jadi saya ngerasa dapat pencerahan gitu, dan saya juga lega udah sharing sama Bapak gitu. Iya Bu, berarti nanti Ibu terapkan itu, pasti nanti kelasnya akan sukses. Dan keinginan Ibu tadi tujuannya tadi kan untuk membuat anak-anak antusias, tadi udah dapat dengan teknik pengajaran yang berbeda-beda. Saya yakin Ibu pasti bisa melakukannya. Nanti Bu, kalau misalnya ada hal-hal lain atau nanti misalnya tidak lanjut dari obrolan kita ini, nanti saya bersedia loh Bu, nanti misalnya dicerahin lagi, diajak ngobrol lagi untuk perbaikan berikutnya seperti itu Bu. Mudah-mudahan kelas Bu nanti sukses lah ya Bu ya. Masih ada lagi Bu yang mau diobrolin Bu? Sudah Pak, untuk sekarang cukup dulu. Mungkin nanti kalau
ada aku ketemu lagi problem-problem lain, mungkin aku bisa cerita sekali sama Bapak. Tapi terima kasih Pak untuk suggestion-nya, sangat terbantu. Sama-sama Bu. Terima kasih juga Ibu udah mau ngobrol dengan saya. Nanti kita akhiri ya ngobrol kita Bu, nanti lain kali kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Tampilan daripada praktek coaching yang kami lakukan dengan rekan kerja di SMA Sugar Group itu bersama saya Hotmail Panggabean sebagai coach dan Ibu Risa sebagai coachingnya, kami sebetulnya terbentur dengan pertanyaan penggali ketika mempraktekkan coaching model Tirta. Di dalam Tirta memang sudah kita pelajari tentang menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tetapi karena kami baru awal di dalam melakukan coaching ini model Tirta, jadi kami terpacu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dihafal, sehingga kami tidak begitu natural di dalam melakukannya. Dan dengan berlatih mungkin nanti kami akan bisa menjadi coaching yang sebenarnya dengan berbicara atau ngobrol dengan murid ataupun dengan rekan kerja di dalam membicarakan permasalahannya nanti akan jadi natural, sehingga nanti potensi daripada rekan kerja atau anak murid yang akan kami hadapi nanti di dalam coaching itu nanti akan terlihat natural dan nanti akan bisa kami dorong untuk menggali potensinya dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri, sehingga coaching dapat merasakan suatu hal yang baru di dalam penyelesaian masalahnya. Dan saya harap juga nanti kami ke depan akan banyak berlatih model Tirta ini dalam mengcoaching teman sejawat dan murid-murid kami, sehingga nanti pemahaman dan kemampuan dan keterampilan kami dalam mengcoaching itu akan sangat luar biasa. Terima kasih yang sudah memperhatikannya. Kiranya ke depan seluruh guru bisa mampu menerapkan keterampilan coaching ini model Tirta di dalam pembelajaran ataupun membantu teman kerjanya. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.